Kaisar. Kau pemimpin pertempuran berdarah selama 10 tahun. Menyapu dunia dan menaklukkan dunia. Sekarang susah payah. Meratakan tanah runtuh ilahi. Dunia bersatu dan mencari kejayaan damai yang makmur. Anda sungguh mau pergi? Benar, Kaisar. Penguasa negara baru menempatkan Anda sebagai Kaisar ke-8. What is our dunia? Personal. Dan datang ini, Anda mau undur diri dan pergi begitu saja? Sudahlah. Waktu itu, aku bawa saudara melakukan ekspedisi militer. Setelah perang berakhir, banyak keluarga tercerai, berai, meninggalkan rumah sebagai pemuda. Kembali sebagai pahlawan. Ini juga saatnya membawa jiwa mereka. Kembali ke kampung halaman. Sudah 10 tahun. Aku juga sudah saatnya pula dan tunjukkan bakti pada orang tua. Memberikan kebahagiaan pada Rosa. Sudah 10 tahun. Dia tahu aku tentara, tapi nggak tahu wujudku. Dia sudah menjaga orang tuaku. Dia sudah bekerja keras. Selamat tinggal, Kaisar. Hak Harry, kali ini menghadiri pesta laut bersamamu. Sungguh membuka mataku. Tentu saja. Dibandingkan dengan suami prajuritmu itu, Dia bukanlah apa-apa. Hak Harry, menurutmu Vico, apa akan kembali? si penyu hijau itu pasti nggak akan kembali. Tanah runtuh ilahi sangat berbahaya. Dalam beberapa tahun ini, berbagai negara mengirimkan banyak orang ingin menaklukkan tanah runtuh ilahi. Beberapa negara bahkan mengirimkan 10 dewa perang. Akhirnya, semuanya nggak balik. Kalau suami nggak bergunamu itu belum mati, hanya bisa dibilang dia beruntung. Tapi mati cepat atau lambat, tetap harus mati. Mati cepat atau lambat tetap harus mati. Kalau begitu aku harus minta padanya 2 miliar. Kalau enggak, aku enggak dapatkan uang lagi. Kau kekep jahat. Apa yang kau lakukan? Dasar enggak guna. Aku suruh kau jaga rumah. Beraninya kau mencuri makanan anjing? Kau tahu berapa harga makanan anjing? 1,5 kilo. Apa yang kau lakukan? Memukul begini bisa sakit. Nih, Pakai ini. Masih berani mencuri makanan. Masih berani mencuri makanan. Nggak akan berani. Aku nggak akan berani lagi. Berani makan kau. Aku nggak akan berani lagi. kau pergi 3 hari. Aku terikat pun gak bisa jalan. Aku sudah 3 hari gak makan. Aku benar-benar kelaparan. Kelak aku nggak akan berani lagi. Nggak akan berani. Menjikatmu, supaya kau jaga rumah dengan benar, bukannya menyuruhmu mencuri makanan anjing. Dasar tua bangka. Sekarang aku akan suruh Vico. Kasih aku 2 miliar lagi. Kalau sampai dia berani. Nggak kasih. Aku akan suruh Pak Harry memotong biaya pengobatan Yogi sekarang juga. Kau menipu kami berdua hingga menjual rumah. Kau juga mengorupsi uang pensiun, pemberian putra kami. Kau bahkan gak melepaskan uang asuransi kesehatan suamiku. Kau ambil semuanya. Sekarang kau masih mau menipu putraku sebanyak 2 miliar. Kau terlalu serakah. Kenapa kau ini begitu kejam? Itu uang putraku yang diganti dengan nyawanya. Aku kasih tahu kau. Kalau kau nggak mau, Yogi mati di rumah sakit. Suruh Vico. Kasih aku 2 miliar lagi. Kalau nggak, aku akan buat priamu menunggu kematian saja. Cari cara kumpulkan uang. Segera kumpulkan 200 juta untuk biaya operasi Pak Yogi. Kepalanya kena pukulan keras. Kalau nggak segera dioperasi, aku wadukan. Nyawanya nggak tertolong. Kebetulan, putramu menelepon. Cepat angkat. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani bicara sembarangan, aku akan buat suamimu mati di rumah sakit. Hei, sekarang suamimu ada di rumah sakitku. Kalau aku bote dia mati. Itu sangat mudah.
Sebaiknya kau menurutlah. Abu. Kenapa wajahmu terluka? Sayang, semua salahku. Aku yang gak baik. Rosa. Apa yang terjadi? Vico. Tadi saat aku bersih-bersih dan kasih makan anjing. Gak sengaja mengenai ibu. Ibu memukuliku. Karena aku yang ketakutan. Aku gak sengaja menggeni ibu. Rosa, kau sudah bekerja keras. Tiap hari aku harus menjaga ayah dan ibu. Pada akhirnya ibumu masih saja memukuliku. Aku gak bisa hidup. Abu. Aku tahu Anda selalu keberatan dengan Rosa. Bagaimanapun dia itu menantu Anda. Dia juga menjagamu selama 10 tahun tanpa mengeluh. Kau. Kenapa ibu sangat keterlaluan? Gak, Vico. Gak seperti itu. Vico. Baiklah. Rosa, beberapa tahun ini sudah membuatmu menderita. Jangan dimasakkan di hati. Tunggu aku pulang, aku pasti ganti baik-baik untukmu. Kak Vico. Apaan ucapanmu? Kau di luar menjaga keluarga dan negara. Aku gak menderita sama sekali. Oh ya, ayah masuk rumah sakit. Butuh biaya pengobatan 2 miliar. Kau bisa nggak? Aku akan segera transfer 4 miliar padamu, ya? Jangan transfer. Ibu, sebenarnya ada apa? Jadi begini, Vico. Semenjak kau pergi, ibu selalu marah. Dia menyalahkan ayah. Karena membiarkanmu pergi ke tanah ronco ilahi yang bahaya itu. Makanya dia bertindak impulsif. Mengucapkan kata-kata amarah. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani bicara sembarangan, aku akan segera mencabut tabung oksigen Yogi. Vico. Tadi. Ibu yang salah. Segera transfer uangnya. Jangan khawatirkan rumah. Kau di luar sana harus jaga diri baik-baik. Dasar tua bangka. Salah sendiri bicara sembarangan. Transfer 4 miliar ke Rosa. Masih ke akun yang sama. Aisyah. Kamu yakin bisa percaya pada Rosa? Kenapa? Nggak langsung kirim tip lebih Susan? Kami satu keluarga. Tidak perlu merasa asing. Aku berjuang selama 10 tahun. Rosa menjaga keluarga Chantai. Tak seharusnya aku meragukannya. Selain itu, kita akan segera tiba. Hai Sir. Kevin Arga, gubernur salah, bakal bikin pesta untuk Anda 3 hari lagi. Semua pejabat di kota akan diundang. Menurut Anda, boleh juga. Nanti, aku akan tunangan dengan Rosa. Di depan semua orang. Buat dia kesusahan selama 10 tahun. Sudah saatnya membalikan kehormatan tertinggi padanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku lihat dari 4 miliar ini, aku ampuni kau dulu hari ini. Itu uang pengobatan suamiku. Si tua bangka itu, dah hidup hanya buang-buang sumber daya. Lebih baik cepat mati, butuh pengobatan apa? Hak Harry, setelah ini kita punya uang. Malam ini kita bisa pergi ke bar untuk merayakannya. Kawin. Kau bisa lupa anjing dan begini. Melihat dari uang 4 miliar ini, hari ini kita beri libur sehari. Menghindari lain kali nggak berani, bantu kita dapatkan uang. Jangan lupa rawat anjing dengan baik. Dan bersihkan rumah dengan benar. Berani mencuri makanan anjing lagi. Aku bunuh kau. Lanjut. Apa kesalahan yang salah? Apa yang dilakukan keluarga Yandra kami? Dokter, aku mohon padamu. Kamu harus tolong suamiku, putraku prajurit garis depan. Tunggu dia kembali. Dan pasti akan membayarmu baik-baik. Hak, berdirilah dulu, berdirilah dulu. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk dapatkan diskon buatmu. Tapi ini rumah sakit milik Pak Harry. Dia sudah perintahkan untuk memutus sumber daya Pak Yogi. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kau juga jangan terlalu khawatir. Bawa Pak Yogi ke rumah sakit pusat. Aku sudah kasih tahu temanku di sana. Mereka berusaha semaksimal mungkin membantu. Cobalah ke sana. Mungkin masih ada harapan. Terima kasih, sungguh terima kasih. Dasar tua bangka. Aku suruh kau bersih rumah dan juga anjing. Kau malah ke rumah sakit untuk melayani suamimu yang sakit. Rosa, kenapa kau memukulnya? Dasar penyakita. Memangnya aku izinkan kau bicara? Aku sudah selesaikan semua pekerjaan. Aku memilih untuk menemui suamiku. Pak Harry bilang, memutus semua sumber daya suamiku. Aku mau bawa dia ganti rumah sakit. Ganti rumah sakit? Boleh.
Tapi kalian mas, berutang biaya rumah sakit sebesar 600 juta. Bayar. Kalian menipu banyak uang putraku sampai akhir masih saja mempersulit kami. Putramu sendiri yang transfer untuk menantumu. Gak ada hubungannya denganku. Kalau mau salahkan, salahkan putra kalian yang bodoh. Tapi bisa dibilang, aku harus terima kasih padanya. Kalau dia nggak kasih uang, aku mana bisa beli mobil mewah semahal ini? Kau, kejam sekali kau. Kenapa? Mara, putra kalian yang bayar. Hari ini aku kasih kalian satu kesempatan. Buat kalian merasakan mobil mewah. Kau. Mau apa kau? Mau apa kalian? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Buka lebar-lebar mata kalian. Perhatikan baik-baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gimana mobil mewahku? Dasar wanita jahat. Semoga kau mati dalam keadaan buruk. Anakku ada di luar sana, membela negara. Kau di sini menindas kami. Kau. Masih ada kemanusiaan atau enggak? Memangnya kau enggak takut? Putraku balas dendam padamu? Balas dendam pada kami? Kamu tahu nggak, putra kalian pergi ke tanah rancu wilayah, siapa yang menaklukkannya akan jadi raja para dewa. Membagi wilayah dan dapat gelar hingga mencapai puncak bukanlah hal yang sulit. Sayang sekali. Selama bertahun-tahun, berbagai negara sudah mengirimkan begitu banyak orang. Nggak ada yang balik hidup-hidup. Putramu. Bukanlah apa-apa. Apa? Nggak ada satupun yang pulang hidup-hidup. Kayaknya kalian berdua nggak tahu bahayanya tanah rancu ilahi. Orang yang pergi ke sana, jangan harap balik dalam keadaan hidup. Dalma memberikan banyak uang. Ada Rico, itu uang untuk beli hidupnya. Aku yang sakiti putra kita. Ternyata. Kau sudah lama tahu. Putraku nggak bisa balik, makanya menganiaya kami, merebut rumah kami. Masih saja rakus ambil uang. Hasil kerja keras putraku. Kalau mau salahkan, salah kalian dan Rico yang terlalu bodoh. Aku akan melawanmu, wanita jahat. Aku. Dasar tua bangka. Karena kau begitu ingin mati, aku akan kabulkan. Kali ini aku saja. Seret dia ke belakang mobil. Yogi. Empuni dia. Lihat ponsel ini. Aku membeli ini dengan uang anakmu. Hansel Virtue. Harganya 188,888 juta. Aku mohon padamu. Ampuni suamiku. Aku mohon padamu. Ampuni suamiku. Yogi. Kau baik-baik saja? Jangan mengagetkan aku. Jangan menakutiku, Yogi. Ampuni suamiku. Aku mohon padamu. Kaisar. Gawat. Terjadi sesuatu. Ampuni suamiku. Aku mohon padamu. Ampuni suamiku. Yogi. Ayah. Aku. Rosa. Apa yang sedang kau lakukan? Sebenarnya ada apa? Tadi aku suruh orang buat ini. Rosa menunggu saya kau pergi ke tanah rancu ilahi. Tidak akan kembali lagi selama 10 tahun ini. Terus menyiksa orang tuamu, juga mengancam orang tuamu buat ambil uangmu. Selama 10 tahun ini, semua uang yang kau kirimkan, diambil semua pemainnya. Dia juga berpura-pura kau terluka di medan perang dan butuh perawatan. Menjual rumah orang tuamu dengan kalamu. 10 tahun. Selama 10 tahun penuh, Rosa telah menipuku selama cinta. Orang tuaku dianiaya selama 10 tahun. Aku malah nggak tahu apa-apa. Hari saya juga menyalahkan ibuku. Aku yang tidak baik. Cepat tambah kecepatan. Segera ke rumah sakit. Cepat tambah kecepatan ke rumah sakit. Rosa, pastikan dulu ya, orang tuaku baik-baik saja. Kalau tidak, aku pasti menghancurkanmu hingga jahat. Saya mohon, selamatkan suamiku.
Aku mohon, segera tolong suami saya. Aku Tuan Muda Grup Santos. Saya Engine Tom. Siapa di sini yang berani terlibat? Pak Harry, putra Kevin Argo, Gubernur Kota Saleh, mengalami kecelakaan mobil. Sekarang, butuh cepat, satu kornea mata. Saat ini, satu-satunya kornea yang cocok dengan mata Pak KAI adalah matanya Yogi. Ngapain masih diam? Segera congkel korneanya. Pak Harry, aku mohon padamu, biarkan kami hidup. Bukankah kau cuma mau uang? Aku akan bilang pada anakku, agar memberimu uang selama kau mau melepaskan kami. Suamiku sudah sekara. Jangan ambil korneanya. Pak Harry, aku mohon, lepaskan kami. Kalian hidup atau mati, gak ada hubungannya dengan. Tunggu, Pak Harry. Nyawa manusia penting. Gimana kalau kita ambil kornea penderita TBC ini di sini saja, agar nggak melewatkan waktu terbaik PKAI untuk transplantasi lagi? Kau memang berhobi. Bentuknya seperti yang dari Tumblr. Ya? Jangan. Aku mohon, Pak Harry, lepaskan suamiku. Nyawa penderita TBC dari awal nggak berharga. Mati ya, mati saja. Hands again. Yo. Prajurit rendahan. Beraninya kau kembali. Hari ini aku akan buat kau. Ayah. Rico. Kau sudah pulang? Ayah. Ini aku. Syukurlah kau sudah pulang. Ayah yang gak baik. Ayah gak seharusnya biarkan kau pergi. Ke tanah runtuh ilahi. Ayah. Mata Anda? Naik. Kau akhirnya pulang. Ayah. Abu. Aku nggak berbakti, membuat kalian menderita. Kalian berdua binatang. Hari ini aku harus buat kalian darah dibayar darah. Nico, beraninya kau memukul Pak Harry. Kau tahu siapa? Pak Harry? Pak Harry ini, Tuan Muda Grup Santos. Sangat berkuasa di Kota Saleh. Kau Kuma, prajurit rendahan biasa, masih berani pukul Pak Harry. Nek. Lupakan saja. Pokoknya kau sudah pulang. Lupakan saja masalah yang sudah berlalu. Kita jangan carry masalah. Masalah ini nggak bisa berlalu begitu saja. Mereka harus terima akibatnya. Holman, Ayah, Yogi, Fendi, Hodder. Antar ayahku ke rumah sakit pusat dulu. Bersiap. Ayo. Bolehkah aku bayarkan mereka pergi? Jangan berpikir. Dengan penampilanmu seperti ini, aku jadi takut padamu. Kalau hari ini tidak menjelaskan padaku, jangan harap ingin pergi. Siapa saja yang menghalangi? Harus mati. Berani sekali memukul Pak Harry. Mari kau, cepat antar Pak Harry ke rumah sakit. Pak Sukro, Pak Harry mengalami luka parah di dada. Tulangnya tersangkut di pembuluh darah. Sekarang, pendarahan internal yang parah. Mendesak butuh transfusi darah. Kalau tidak, bisa membahayakan nyawa. Transfusi darah? Uang dan darah adalah air hanul yang sangat langka. Di dunia ini tidak banyak. Kalau begini, aku cari di mana? Ini. Pak Sukro, syukurlah. Anakku sekarat? Kau masih syukurlah. Bersiap, teman sekelas Rosa. Sylvie Sahir. Pernah dirawat di rumah sakit. Darahnya adalah RH0. Kenapa tidak bilang dari awal? Cepat. Ambil darah. Sylvie, ambil sampai habis. Pak Sukro, keluarga Viko dan keluarga Sylvie, hubungannya sangat baik. Ada perlindungan dari Viko. Sepertinya kita sulit bertindak. Selain itu, Viko baru pulang dari tanah runtuh ilahi. Viko bisa pulang hidup-hidup. Karena Kaisar ke-8 telah lahir. Menaklukkan tanah runtuh ilahi. Dia prajurit rendahan. Punya latar belakang apa dia? Selain itu, Kaisar ke-8 3 hari lagi akan kembali ke Kota Saleh. Pak Kevin sepenuhnya mempercayakanku untuk menyambutnya. Sebentar lagi aku akan bergabung dengan kekuatan besar Kaisar ke-8. Aku mana takut dengan Viko. Ternyata begitu. Aku pikir betapa hebatnya. Viko ITU. Pak Sukro, aku akan bawa orang untuk ambil darah Sylvie. Pak Viko, kondisi orang tuamu mulai stabil. Dulu mereka dianiaya, nutrisi belum membaik. Jadi, harus dirawat di rumah sakit untuk memulihkan diri. Besar Beneteng. Waktu itu aku seharusnya membunuh Harry Santos. Untuk membalaskan dendam ayah, Viko. Jangan bunuh orang. Kami nggak mau kehilangan kau lagi. Ayah.
Kau tenang saja. Kali ini aku nggak akan pergi lagi. Aku akan temani kalian. Baiklah. Dokter. Terus luka di tubuh ibuku? Luka di tubuhnya. Disebabkan penuaian bertahun-tahun. Ia mampu bertahan hidup hingga saat ini. Karena dia ada keyakinan untuk membuatnya kuat. Kalau orang lain sudah lama jadi gila. Atau mati. Entah apa saja yang dilaluinya. Selama 10 tahun ini. Tapi kau tenang saja. Aku sudah sepenuhnya merawat luka-lukanya. Istirahat yang baik selama 6 bulan. Nanti bisa membaik. Ayah, ibu, anak kalian yang gak berbakti. Aku pulang terlambat. Membuat kalian mendapat banyak penderitaan. Kau prajurit baik di Dalma. Cepat bangun. Ben, Gun, Vico. Ibu, kau di luar. Untuk lindungi keluarga dan negara. Dan menjaga perbatasan. Ini semua adalah kebenaran. Kami bangga padamu. Tanah air. Juga bangga padamu. Kami sedikit menderita. Bukan termasuk apa-apa. Hak Vico. Katanya, kau pergi ke tanah runtuh ilahi? Rosa benar-benar membuat keputusan yang bodoh. Kalau nggak ada pahlawan seperti Pak Vico, mengorbankan nyawa, maju membawa beban. Mana ada bertahun-tahun kedamaian ini? Hanya kesulitan kecil. Gak layak disebutkan. Ayah, ibu, aku kembali kali ini. Juga membawa beberapa abu rekan. Aku antar mereka pulang dulu. Lalu temani kalian baik-baik. Baiklah. Cepat pergi. Aku dan ayahmu bisa jaga diri baik-baik. Suamiku, mengapa kau tega meninggalkanku dan anak-anak? Pergi sendirian? Ayah. Kaisar, keluarga terakhir. Gimana kalau aku antar sendiri? Gio, Vico. Aku sudah tak kuat lagi. Aku, ibu, dan adik. Ku titipkan padamu, Gio. Jangan bicara lagi. Kita harus pulang bersama. Apa kau ingat? Aku tidak sanggup. Kita bisa pulang. Tolong jaga mereka baik-baik. Teratama, adikku. Tak menyukaimu 10 tahun. Beri dia. Yang baik. Gio. Tidak bisa. 10 tahun yang lalu, aku yang membawa Gio pergi. 10 tahun kemudian, aku yang mengantarnya pulang. Menurutmu, kenapa Gio belum pulang? 10 tahun lalu, dia dan Vico pergi bersama. Sekarang, Vico sudah kembali. Tapi kakakmu, kenapa dia masih belum kembali? Menurutmu, apakah mungkin dia? Gio mungkin, itu. Jangan bicara sembarangan. Kakak pasti pulang. Mungkin saja. Mungkin di mobil belakang. Gio sudah pulang, Gio. Rosa, ngapain kalian ke rumah kami? Darah Pak Harry adalah air hanul. Sekarang mendesak butuh darah, ikut kami pergi. Aku nggak mau pergi denganmu. Aku mau tunggu kakakku pulang. Boleh nggak mau pergi dengan kami? Ambledore langsung di sini. Percepat. Jangan sakiti putriku. Jangan sakiti putriku. Rona, aku mohon padamu. Putriku menderita anemia sejak kecil. Kalau Ambledore, ambil saja darahku. Darah tuamu itu. Perceceran di tanah pun nggak ada yang mau. Percepat. Jangan pedulikan tua bangka itu. Rosa. Dasar wanita jahat, hatamu busuk. Kau mati dalam keadaan buruk. Aku sumpahi kau. Aku sumpahi seluruh keluargamu. Mati ditabrak mobil. Dasar tua bangka. Aku ambil sedikit darah putrimu. Mulutmu jadi setajam ini. Begitu? Ambil koncang. Aku akan buat si tua bangka ini mengingat hal ini. Ibu, Rosa, lepaskan ibuku. Aku kasih kau darah. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Ibu. Orang tua, akhirnya kau diam juga, Rosa. Kamu menyakiti ibuku. Aku belum selesai denganmu. Kalau kamu berani member ontak, aku ingat dia sampai mati. Takkan memberontak lagi, aku takkan melawan lagi. Menurut saja diambil darahmu. Kalau tidak,
Tunggu saja sampai mayatnya ditemukan. Sylvie. No, Rosa. Sylvie ini sepertinya memang menderita anemia. Kalau diteruskan, Kalau berhenti, nggak cukup buat Pak Harry. Lanjutkan mengambil. Ambil sampai habis. Sylvie. Yakin mau ambil semua? Takutnya dia bisa mati. Seperti dia, dari masyarakat bawah. Nggak ada gunanya biarkan dia hidup. Mati ya, mati saja. Bukan hal penting. Jangan. Jangan. Sylvie. 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 Benetang, berhenti. Berhenti. Bibi. Jangan hiraukan aku. Cepat, cepat tolong anakku. Gawat, Nona Sylvie kehilangan banyak darah. Cepat lakukan transfusi darah. Jika tidak, semuanya terancam. Nay, kenapa masih diam saja? Segera transfusi darahnya. Kembali. Hei, ini darahnya Pak Harry. Kalau kamu berani mengembalikannya, aku buka. Cepat lakukan transfusi. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada si Lai, aku akan bunuh seluruh anggota keluarga kalian. Viko. Apakah aku terlalu menghormatimu? Kau berkali-kali mengacaukan urusanku. Kau masih berani depan. Kamu berulang kali mengacaukan urusanku. Kau masih berani depan. Besar juga nyalimu. Tetap saja berani menghalangi. Viko. Beraninya memukulku. Kamu hanya pura-pura hidup yang mengikuti perintahku. Berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Tadi kau memukul Pak Harry. Sekarang kamu memukulku. Takutkah kamu pada keluarga Santos memutilasi mayatmu? Keluarga Santos? Benarkah sehebat itu? Pada tahun-tahun penuh gejolak Dalma, di mana keluarga Santos, orang-orang yang kau bilang, masyarakat bawah, orang tua mereka, suami, tetua, juga kerabat, menghadapi krisis semua bersama. Tubuh terbakar demi melindungi Dalma, melindungi keponakan bangsa dan kau. Tanpa usaha ngeri. Mana ada kedamaian sekarang? Gak ada hubungannya denganku. Bukankah perang terjadi di perbatasan? Gak terjadi ke dalam negara. Kau sungguh bertipu, perang gak akan sampai dalam negara? Selama 10 tahun, kalau bukan karena para prajurit ini berkorban nyawa demi saling jalan, bagaimana bisa kalian hidup tenang sekarang? Bahkan di masa matmu, di Dalma saat ini, masih ada 100.000 tentara yang menjaga perbatasan, menghadapi kesulitan karena cuaca. Mereka demi uang, untuk meraih uang lebih banyak. Hai. Bila nyawa terjadi, buat apa masih ada uang? Wanita seperti kamu yang gemar mencari, selamanya gak akan paham apa itu keyakinan. Benar, tanpa upaya mereka, gimana kita bisa damai? Keluarga saya adalah keluarga pahlawan. Tak sepertinya tempur lo kendi. Gio melindungi Dal. Kita seharusnya membantu keluarga. Benar, segera kembalikan darah kepada Nona Sylvie. Aku mau lihat siapa yang berani. Darah ini mau dipakai Pak Harry. Kalian berani bertindak. Sama saja menyinggung keluarga Santos. Kami ini dokter. Menyembuhkan luka dan sembuhkan orang sekarang adalah tanggung jawab kami yang paling membutuhkan perawatan. Saat ini adalah Nona Sylvie. Benar, Gio melindungi negara. Kita bantu dia melindungi keluarganya. Jangan sampai membuat para pahlawan kecewa. Ya, Gio. Kau sudah mengatakan pengorbanan kalian gak sia-sia. Kau berjilat dengan tenang. Gawat. Sekarang Nona Sylvie, tanda vitalnya makin lemah. Harus transfusi darah segera. Mau apa kalian? Darah dalam kantong darah itu berhubungan dengan nyawanya Nona Sylvie. Jangan bertindak sembarangan. Rosa. Aku mohon padamu. Aku sujud padamu. Cepat berikan kantong darahnya pada dokter. Biarkan dokter menolong putriku. Aku bersujud padamu. Aku sujud padamu. Aku sujud. Gio sudah tiada. Kalau Sylvie juga. Rosa. Berikan darahnya padaku. Entah kau mau berapa. Aku akan berikan padamu. Darah ini untuk digunakan Pak Harry. Karena kalian gak izinkan, aku akan hancurkan. Maka aku akan hancurkan dia. Cepat. Cepat. Dasar sekelompok dokter gila. Dan kau, Viko. Kalian sudah menyinggung keluarga Santos. Pasti mati. Aku beritahu kamu. 3 hari lagi. Keluarga Santos bakal adakan pesta kaisar. Mempersiapkan pesta penyambutan. Kaisar ke-8. Yang menghancurkan tanah kaisar ilahi. Kalian. Harus mati. Kalau begitu, aku bunuh kau dulu. Sebelum aku membunuhmu, cepat pergi. Kalian lihat saja nanti. Kau sudah sadar, Nekhai?
kau sudah sadar. Gimana rasanya, Ibu? Apa kakak sudah pulang? Viko. Mana Gio? Gio. Viko. Di mana Gio? Apa dia sembunyi? Mau bercanda dengan kami? Bibi Hannah. Sylvie, aku nggak membawa Gio hidup. Gio. Kalian sudah bekerja keras. Gio. Kok bisa begini, Kak? Kok bisa begini? Gio. Kenapa kau pulang dalam keadaan mati? Ibu. Kakekmu meninggal di medan perang. Ayahmu juga meninggal di medan perang. Sampai padamu. Kau baru 18 tahun, sudah pergi ke medan perang. Kau meninggalkan rumah saat umur 18 tahun. Setelah 10 tahun berjuang, sekarang malah. Kakak, kembalilah. Kakak, keluarga kita hanya ada kau putra satu-satunya. Kami nggak mau kau pergi. Nggak mau kau pergi memberikan kontribusi. Kami cuma mau kau tetap aman. Bersama kami. Kembalilah kakek. Bibi Hannah. Gio pasukan yang gagah berani. Jiwa heroik hidup selamanya. Sebelum dia meninggal, dia mempercayakan Anda dan Sylvie padaku. Kelak aku adalah putra kandungmu. Pergi kau. Aku nggak perlu diserahkan orang lain. Aku nggak perlu dilindungi. Semua salahmu. Waktu itu, saat itu, kenapa harus membawa Gio pergi berperang? Kalau bukan karena kau, Gio nggak akan mati. Mungkin sekarang dia sudah menikah dan punya anak, dan punya karir. Semua salahmu. Kembalikan Gio. Kembalikan Gio. Kembalikan Gio. Kembalikan Gio. Kembalikan Gio, Ibu. Jangan pukul lagi. Kak Viko juga nggak mau begini. Ibu. Gio. Bibi, salahku yang gak baik. Aku yang gak jaga Gio baik-baik. Aku yang membunuhnya. Kalau memukulku bisa meredakan emosi Anda. Anda pukuli saja sampai mati. Gio. Kak Viko. Biarkan ibu tenang. Kami pergi dulu. Kak Viko. Maaf. Keluarga kami cuma punya satu putra. Sekarang kakakku sudah tiada. Ibuku sedikit emosional. Kau jangan marah padanya. Kau nggak menurut, Ibu Susan. Bisa nggak? Jangan pukul Kak Viko. Kalau mau pukul saja aku. Kak Viko, aku juga menyukaimu. Sylvie, aku selalu anggap kau sebagai adik. Aku nggak peduli. Kau belum menikah dengan Rosa. Itu berarti aku ada kesempatan. Aku akan terus menunggu. Kak Viko. Kamu sakit nggak? Pukulan ibuku terlalu keras. Aku mewakili dia minta maaf. Maaf. Sebelum kakakmu meninggal, memohon padaku. Menyuruhku menjagamu dan ibumu. Anggap dia sebagai ibu kandung. Aku mana mungkin marah padanya? Menjagaku dan ibuku. Kak Viko. Kamu bisa menjaga kami berapa lama? Apa bisa seumur hidup? Jaga dirimu dan Bibi baik-baik. Tunggu beberapa waktu. Saat Gio dimakamkan, aku akan menemui kalian lagi. Kaisar, Sylvie sangat tergila-gila padamu hingga menunggumu selama 10 tahun. Sekarang kamu dan Rosa sudah kudus. Kurasa, kamu seharusnya memberi Sylvie kesempatan. Seorang wanita, siapa yang bisa tahan 10 tahun? Wanita secantik itu? Mana berani aku kecewakan? Sekarang kelihatannya damai. Tapi banyak pergerakan di kegelapan. Kalau bersamanya, tidak lebih dari menempatkannya dalam bahaya.
Selain itu, dalam hatiku, masih belum sepenuhnya lupa gadis dengan manik-manik yang menyelamatkan pusaka gelap. Tunggu sampai Dalma aman. Dan 4 samudera bersatu, aku juga bisa sepenuhnya melupakan Rosa. Aku akan menikahi Sylvie dengan pesta pernikahan yang megah sejauh 10 mil. Matahari dan bulan sebagai marcombak, gunung dan sungai sebagai mahal, langit dan bumi sebagai saksi. Kalau ayahku nggak dapatkan darah kehanau dari luar negeri kali ini, kali ini kau pasti mati. Semua salah Vico. Dia memukulimu sampai kehilangan banyak darah. Dia juga nggak izinkan aku ambil darah Erhanu milik Sylvie untuk menolongmu. Si Vico ini, dia nggak menghormatiku. Agus, suruh beberapa orang menghajar Vico. Buat dia tahu kehebatan warga Santos. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan buat cacat Vico. Kak Harry, jangan buru-buru. Vico ini kembali dari tanah runtuh ilahi. Kemampuannya bagus. Orang biasa bukanlah lawannya. Agus dan lainnya menyerang. Nggak dapat keuntungan apapun. Maksud suruh aku lupakan saja. Aku ini tuan muda besar keluarga Santos yang mulia. Terima ditindas. Kak Harry, kau jangan buru-buru. Bukankah hari ini kau mau hadiri upacara Akbar Kaisar? Upacara Akbar ini diadakan keluarga Santos. Ned, saat di upacara Akbar, yalak kon si Vico ini. Kaisar kegelapan ini pasti bantu kau beraskan dia. Pada saatnya nanti, mengurangi masalah. Rosa memang pintar, tapi menyuruh Kaisar ke-8 bertindak. Mana mungkin gak ada hadiah? Katanya Sylvie, lumayan cantik. Agus, cari orang untuk tangkap Sylvie. Kita persembahkan untuk Kaisar ke-8. Menjenai si tua bangkat itu, langsung bunuh dia. Aku nggak bisa menang dari Vico. Memangnya masih nggak bisa. Yang musik Sylvie. Fendi. Luck. Hari ini hari pemakaman Dio. Kita hadiri pemakaman dulu. Tapi, Kaisar, upacara Akbar akan segera dimulai. Upacara Akbar apa? Upacara Akbar hari ini. Bahkan kehormatan Dalma. Kalau setelah 10 tahun bertumpah Anda. Gak ada usaha saudara-saudara. Mara Eda. Upacara Akbar ini. Upacara Akbar hari ini. Sudah semuanya menunggu. Setelah kita selesai dari drama. Kita ke upacara. Saya. Sial sekali. Keluar malah bertemu orang berduka. Apa yang kalian lakukan? Mau apa kalian? Mau apa? Aku keluar jalan-jalan. Kalian malah ingin lewat? Oh, lewat di bawah selangkangan. Kau terlalu menindas. Memangnya kenapa kalau keberatan? Kalau keberatan, tahan saja. Kakak, almarhum harus dihormati. Lihatlah demi kakakku yang telah membuka wilayah untuk Dalma selama lebih dari 10 tahun. Beri kami jalan, oke? Biarkan kami lewat. Kau Sylvie? Wajahmu cantik juga. Kuliki jia. Gak mau. Mau apa kalian? Siang bolong begini. Menculik wanita. Apapun sudah gak berlaku lagi. Jangan banyak ikut campur. Tag. Kalau ada urusan kita bicarakan baik-baik. Kita bicarakan baik-baik. Siapa yang berani dulu? Mulai. Tolong jangan pukuli ibuku. Jangan pukuli ibuku. Tolong jangan pukuli ibuku. Tolong jangan pukuli ibuku. Jangan pukuli ibuku. Tolong jangan pukuli ibuku. Bawa pergi. Jangan pukuli ibuku. Sylvie. Gio. Lihatlah. Lihatlah. Masa keemasan Dalma yang kau menjanji dengan nyawamu. Kau sering bilang, negara pertama, baru keluarga, negara kita, sudah stabil. Tapi bagaimana keluarga kita? Sekarang, bahkan kau sudah mati. Orang-orang ini, gak mau lepaskan, bersikeras menghancurkan keluarga kita. Tahu dari awal, kau dan adikmu begitu menderita. Aku gak seharusnya melahirkan kalian, menyelamatkan kalian dari penderitaan di dunia ini. Tua bangka. Kasih ibu sangat dalam ya. Oh. Sekarang aku akan menurutimu. Jauhkan apanya. Ke dalam mulut tua bangka ini. Jangan. Gio. Bagaimana? Tua bangka? Gio.
Gio, Gio, Gio. Kalian semua binatang. Kalian sekelompok binatang. Gak berperasaan. Gio. Ibu minta maaf padamu. Ibu gak punya kemampuan. Ibu gak bisa jaga kau baik-baik. Tenang saja. Hari ini adalah hari pemakamanmu. Harus diistirahatkan. Ibu akan membawamu. Membawamu. Adik Hana, kau harus tenang. Jangan gegabah. Benar, Hana. Tenanglah. Si tua bangka, mau lompat dari tebing? Oh. Mau mengejutkan aku, kan? Lompat. Ya, perlihatkan padaku. Kenapa? Lengket. Keluarga sahir kami lakukan kesalahan apa? Kenapa kalian begini padaku? Ayahku. Kakekku. Suamiku bahkan putraku. Generasi setia dan loyal. Mengorbankan hidup untuk negara. Kenapa pada akhirnya keluarga sahir mengalami situasi ini? Berakhir dengan keluarga yang hancur. Kenapa? Dan kalian para bajingan, Menindas pria dan wanita melakukan segala jenis kejahatan. Kalian malah bisa merasa nyaman dan tentram. Surga. Buka matamu dan lihatlah. Lihatlah dunia yang gak adil ini. Lihatlah dunia yang buruk ini. Banyak bacot, karena nggak mau lompat, kan? Memangnya menggertakai ciusik? Lompat sana. Adai Hana. Jangan begitu. Kau melakukannya hanya akan buat orang terdekatmu sedih dan musnah. Nggak sepadan. Nggak ada gunanya hidup. Karena ditindas orang-orang ini. Hari ini, aku akan memberikan kematianku. Agar surga tahu penderitaan manusia di dunia ini. Astaga. Si tua bangka gila ini berani melompat. Fonfin, mamangnya kau siapa? Surga buat apa juga? Mau melihatmu? Dasar bodoh. Ayo pergi. Kau bilang apa? Hai Sar, gawat. Harry mengerahkan anak buah, memaksa Hana bunuh diri. Hana Tang. Vico. Perluta. Vico, apa yang kau lakukan? Anak buah keluarga Santos. Keluarga Santos sudah dapat manfaat dari Kaisar ke-8. Kalau kau berani melekat, mereka akan mencincangmu. Orang tuamu juga akan dikubur bersamamu. Kau tahu Kaisar ke-8? Kenapa dinamai Kaisar ke-8? Karena Kaisar ke-8 nggak pernah mewakili satu orang. Tapi ada ribuan orang seperti Gio. Bersedia jadi pionir dan martir yang tenggelam dalam kegelapan demi terangnya Dalma. Kegelapan body miracle yang kalian terang yang dimiliki sekarang. Kau. Sedangkan kau belum melihat wajah para martir, tapi telah menerima rahmat mereka. Nggak masalah nggak tahu terima kasih. Kau malah menghina para pahlawan dan menganiaya janda. Binatang sepertimu sama sekali nggak layak hidup di dunia ini. Manusia dan langit mar. Dunia nggak bisa mentolerirnya. How? Kaisar, Kagelapan. Kayaknya hidup dalam cahaya terlalu lama. Pilih yang pernah lihat Kagelapan. Kalau begitu, hari, aku akan buat kalian lihat. Apa itu? Kegelapan yang sebenarnya. Ini. Tadi masih cerah. Kenapa sekarang mendadak gelap? Ada apa ini? Kaisar kegelapan akan datang. Begitu kegelapan datang. Bisa banjir darah. Untunglah Kaisar kegelapan datang. Itu artinya Kaisar telah tiba di Sala, sedang dalam perjalanan ke pesta. Kaisar kegelapan, sosok kuat di ratusan negara. Biasanya sangat sulit ditemui. Nggak nyangka bisa diundang keluarga Santos? Selamat, Pak Sukro. Mulai hari ini, keluarga Santos pasti naik level. Pak Sukro, silakan di dalam. Pak Sukro. Kau bisa mengundang Kaisar kegelapan. Juga menyiapkan banyak hadiah.
Bisa nggak? Biarkan aku lihat hadiahnya sampai puas. Tentu boleh. Semuanya, perhatikan baik-baik. Mamang Pak Sukro, tindakanmu murah hati. Banyak sekali emasnya untuk Kaisar. Kalau Kaisar senang, bicara apa saja. Keluarga Santos bisa melambung tinggi. Meski Kaisar ke-8 gak kekurangan uang, jumlah ini bisa dilambangkan ketulusan hati. Dia pasti senang. Semuanya. Aku juga siapkan hadiah yang murah hati untuk Kaisar ke-8. Cocok dengan pepatah, pahlawan cocok dengan wanita cantik. Wanita ini bernama Sylvie Sahir. Baik itu wajah maupun bentuk tubuh. Dilihat dari seluruh kota Salah, dia termasuk tiada duanya. Aku pakai dia putih. Untuk Kaisar, aku yakin Kaisar ke-8 pasti suka. Hadiah ini, aku nggak suka. Rico, kau tahu ini acara apa? Beraninya datang kemari? Lanza, Panggawo, blokir pintunya. Aku mau bunuh dia, mengorbankannya untuk Kaisar. Kak Viko, jangan pedalikan aku, Fragila. Sylvie, kau tenang saja. Aku pasti bawa kau pergi dalam keadaan selamat. Dalam keadaan senang. Ini upacara apa untuk Kaisar ke-8? Kau pikir di sini? Pastor Sayer? Bisa senaknya kau datangi. Dan pergi. Mungkin saja. Kaisar ke-8 yang mau kalian sama. Dalam aku. Beraninya kau menyamar sebagai Kaisar ke-8? Kau nggak ngaca, lihat dirimu sendiri. Kau itu barang apa? Kalau kau adalah Kaisar ke-8, akulah Putri Dalma. Rico, Kaisar memusnahkan tanah Rantu Ilahi. Makanya beri kau kesempatan. Pulang hidup-hidup. Kau nggak berterima kasih. Beraninya menerobos masuk. Kau ingin memusnahkan. Berterima kasih? Kayaknya kau ini sangat paham berterima kasih, iya? Kalian yang ada di sini, yakin kalian sedang berterima kasih di sini? Keluarga Santos demi menyambut kita, khusus memesan seluruh hotel demi upacara akbar. Juga mengundang para orang terkenal di kota Salah. Juga menyiapkan hadiah mewah. Memangnya bukan mengartikan rasa syukur terhadap Kaisar ke-8? Benar. Kalau semua ini nggak termasuk, berterima kasih pada Kaisar. Tindakanmu membuat keributan di upacara akbar. Apa bisa mengungkapkan? Yukapan Teramakasi, Putra Hana Jiosahi, baru genap berusia 8 tahun, bergegas ke perbatasan untuk membela negara. 10 tahun hidup dan mati, membesarkan anak untuk bergabung dengan militer penyala Sumbagas. Selang seperti di Hagi dan Dium Sembal. Bahkan ayah mertua, ayah, dan suami Hana. Semuanya meninggal demi negara. 3 generasi madur setia. Malah dipersulit, keluarga Santos, bahkan Gio sudah mati, tetap tidak buat dia tenang. Memaksa Hana bunuh diri. Sekarang bahkan putri terakhir, keluarga Sahih. Kalian ambil sebagai barang dagangan. Apa ini? Yang namanya peterima murid kalian. Kak Viko, kau bilang apa? Ibuku dia. Sylvie, Maaf. saat aku bergegas, Didi Hana sudah. Ini, keluarga Santos begitu menindas. Handa martir, memang keterlaluan. Memang keterlaluan. Ini namanya membawa keluarga 3 generasi mati ke dalam kehancuran. Gio Kuma, prajurit kecil. Meski nggak ada dia, Kaisar ke-8 bisa membalikan keadaan. Sedangkan kau dan dia bukanlah apa-apa. Meski di medan perang, termasuk beban, nggak ada pencapaian militer sama sekali. Benar, hanya pahlawan hebat seperti Kaisar ke-8 yang layak kami hormati, Viko. Kau tenang saja. Aku nggak hanya akan hancurkan seluruh keluargaku. Begitu Kaisar ke-8 datang, aku akan membunuhmu. Oh iya. Terki. Perlahan siksa orang tuamu. Sampai mati. Viko kau. Hari ini, aku akan kasih kau pelajaran berbuat ini. Penebusanmu karena telah menodai semangat pahlawan. Viko. Kau. Berlutut ini. Penebusanmu karena menindas janda martir. Viko. Aku akan bunuh seluruh keluargamu. Berlutut ini. Penebusan keluarga Santos yang kaya malah menindas pria dan wanita. Sudah. Sekarang, giliran kalian. Viko. Jangan pikir aku lemah karena diam saja. Kau pikir aku ini orang ini? Cendol.
Mereka adalah pembunuh profesional. Hari ini aku mau lihat. Kau mau membandingkan jumlah orang? Benar. Aku memang membandingkan orang. Memang. Kau nggak terima? Dewa perang 4 wilayah. Jinbu. Makang putih. Phoenix, naga hijau. Salam untuk Kaisar. Vito. Benar. Kaisar kegelapan. Rawat. Setelah ini keluarga Santos. Buat kita sengsara. Cepat mundur. Hari ini, aku bisa melindungi Sylvie atau enggak, bisa atau enggak menghancurkan. Orang suka menindas sepertimu, Kaisar. Ini hanya salah paham. Ini juga salah paham. Sylvie, orang mati nggak bisa hidup. Kau jangan terlalu sedih. Masalah hari ini, tentu aku akan menegakkan keadilan untuk orang ini. Harus bayar akibatnya. Kaisar. Aku tahu aku salah. Gak tahu adanya orang besar. Aku juga siapkan hadiah mewah. Ini 500 kg emas. Tolong diterima. Kaisar, keluarga saya. Tanya keluarga kilas bawah. Gio juga cuma prajurit kecil. Kaisar, Anda Prajurit kecil, bukanlah nyawa. apa mereka memang seharusnya mati? Siapapun yang berjuang untuk negara adalah pahlawan Dalma yang ribuan orang yang kau bilang prajurit kecil, semenjak Cibangan Markala, yang telah menopangku selama ribuan tahun. Mereka yang kiki. Ribuan orang yang gak dikenal. Inilah yang kau katakan. 10 tahun yang lalu, sulit melakukan perjalanan dengan tubuh dewasa. Sebagai ganti Dalma yang damai dan sejahtera saat ini, jatuh ke dalam kegelapan abad. Sebagai ganti cahaya ribuan keluarga di Dalma. Pada hari ini, keluarga Santos harus dihancurkan, enggak? Kaisar, kami tahu bersalah. Kasih aku kesempatan lagi. Beri kau kesempatan? Terus siapa yang kasih kesempatan? Untuk seluruh keluarga Sahir, kesalahan harus diakui. Kejahatan layak dapat hukuman. Keluarga Santos terlalu banyak lakukan kejahatan. Hari ini harus hancur. Jangan, Kaisar. Kalau mau salahkan wanita itu. Dia yang berinisiatif menggodaku. Selain itu, banyak ide buruk berasal darinya. Aku mau Kaisar, biarkan keluarga Santos. Rico, gak, Kaisar kegelapan. Semua yang aku lakukan atas arahan Harry. Gak seperti yang kau pikirkan. Jelas. Padahal kau yang berinisiatif menyenangkan aku. Makanya mengambil rumah keluarga Yandra, membawa pergi uang Kaisar, juga membuat orang tua Kaisar menderita selama 10 tahun. Diam. Dia tentu bersalah. Terus kau nggak seharusnya mati. Henggawo, bawa pergi. Kaisar. Kaisar baik hati dan menjunjung tinggi kebenaran. Gak akan tega bertindak, lebih baik aku saja yang desa. Wanita beracun itu. Rosa bekerjasama dengan keluarga Santos dan putranya untuk membunuh janda martir. Menindas keluarga Kaisar. Dosa yang nggak bisa diampuni. Bawa pergi. Vico, aku mohon padamu. Vico, aku sungguh bersalah. Vico, memangnya kau abai dengan perasaanmu? Tunggu. Kak Vico. Rosa sudah melakukan banyak kejahatan. Kejahatannya begitu kecil. Memangnya kau mau? Ya kakak, ini saja. Mulai hari ini, kita sepenuhnya putus. Gak ada lagi hubungan. Tapi kalau kau berbuat jahat, aku akan menghabisimu. Kenapa mau melepaskannya? Dia menipu uangmu, menganiaya orang tuamu, juga hampir membunuhku. Bahkan kematian ibuku. Ada hubungannya dengannya. Kenapa mau melepasnya? Si Lisek. Lihat kan, dalam hati Kak Vico masih ada aku. Perasaanku dan Kak Vico sangat tulus. Gak bisa dibandingkan dengan wanita Lisek sepertimu yang muncul di tengah jalan. Seberapa banyak kau di sekitarnya? Kau di antara aku dan Kak Vico selamanya adalah pihak ketiga. Jalan. Cepat pergi. Selamanya. Kau gak akan dapatkan Kak Vico. Diam kau. Kak Vico. Apa ungkapan dia benar? Dari awal, aku hanya orang luar. Kau gak pernah suka padaku. Semua ini, aku yang berhayal sendiri. Bicaralah. Sylvie, sebenarnya aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Hanya adik? Maaf, Sylvie. Rona sudah menyelamatkan hidupku. Jika ingin melupakan dia, aku perlu waktu. Selain itu, ada arus bawah yang melonjak di kota saat ini. Aku menjaga jarak denganmu, juga demi kebaikanmu. Si Lisek. Kak Vico adalah milikku. Kau yang berhayal sendiri. Mau merebut priaku. Si licik tetaplah si licik. Mau bagaimanapun kau mendekatinya. Kak Vico gak akan mau denganmu. Sudah bertahun-tahun. Aku yang berhayal sendiri. Kau tenang saja. Mulai hari ini, aku gak akan ganggu kau lagi. Semoga kau bahagia. Mulai hari ini, kita hanyalah orang asing. Semoga semuanya baik-baik saja. Kak Vico, ayo kita balikan. Aku tahu aku salah.
Aku yang gak baik. Aku tahu kau ada perasaan padaku. Kau demi aku, makanya menolak Sylvie si jalan itu. Kenapa kau bisa berubah jadi seperti sekarang? Berubah jadi nggak tahu malu. Jelang ini. Gak pantas. Kau pakai. Kak Viko, kau gak suka jalan ini? Pemberian dari si jalan Sylvie itu. Aku akan buang sekarang juga. Kau bilang apa? Gelang ini adalah... Kak Viko, jalan ITU. Hadiah ulang tahun dari Sylvie 12 tahun yang lalu. Bukan pemberian Sylvie. Kalau kau nggak suka, aku akan buang sekarang juga ke tempat sampah. Viko, apa maksudmu? Bawa dia ke jarak yang sama dengan keluarga Santos. Viko, aku ini wanitamu. Bukankah kau masih suka padaku? Ternyata kaulah yang menyelamatkanku saat itu. Bukan Rose. Alhasil, aku selalu mencintai orang selama 10 tahun. Maaf, Sylvie. Kali ini, aku pastikan gak akan melewatkanmu. Hai, Sir. Saat kami menggeledah villa keluarga Santos, menemukan asosiasi naga hitam. Plakat kamar dagang naga hitam? Benar, memang asosiasi naga hitam. Kayaknya orang asosiasi naga hitam sudah memasuki kota salah. Selain itu, kemungkinan besar datang untuk menyerangmu. Dulu yang merebut sumber daya alam. Tanah runtuh ilahi. Presiden asosiasi naga hitam, Dembe Kamizumi, Murataro Kamizumi, memimpin 300 orang untuk menyerang di Ambiar yang aku bunuh satu persatu. Awalnya aku kira semangat asosiasi naga hitam rusak parah. Dan gak akan muncul di depanku lagi. Gak nyangka, mereka mencari kemari lagi. Fendi. Selidiki baik-baik masalah ini. Apa ini kebetulan? Atau balas dendam asosiasi naga hitam? Diamond Dirty. Aku akan atur sekarang. Selain itu, selidiki siapa presiden asosiasi naga hitam sekarang. Saya. Sylvie. Demi keamananmu, tunggu aku membersihkan. Harus bawa kota Lhasa. Aku akan mencarimu untuk minta maaf. Terima kasih Ryosuke. Sudah menyelamatkan kami. Tuan Ryosuke, keluarga Santos kami sudah bekerja keras. Untukmu selama ini. Kerja keras juga ada penghargaan. Kami harap Tuan ingat hubungan kita sebelumnya. Mau membantuku dan putraku meninggalkan kota salah. Benar. Viko itu kaisar kegelapan. Kami nggak bisa menang darinya. Jadi, hanya bisa cari tempat sembunyi dulu. Tunggu sampai ada kesempatan bagus. Kita bunuh balik. Makhluk rendahan, nggak ada prestasi apapun. Malah dijebloskan ke penjara. Oleh orang istana sudah. Semua kekayaan dan koneksi hancur. Aku menyelamatkan kalian. Hanya untuk membereskan semuanya. Untuk mencegah Viko menanyakan sesuatu dari kalian. Memenggurui rencana besar asosiasi naga hitam. Sekarang kalian berharga bagiku. Tuan Ryosuke, semua yang kami lakukan adalah demi Anda. Kita ini rekan kerjasama. Kita ini sekutu. Benar, Tuan Ryosuke. Kalau Anda biarkan kami tidak, kami bisa melakukan hal lain untuk Anda. Tuan Ryosuke, bukankah kau hal takut Viko? Aku ada cara membantumu menghabisi Viko. Apa kau tahu betapa menakutkannya? Kaisar kegelapan, satu orang satu tebasan, bisa dilakukan sendiri. Di tanah runtuh ilahi. Membunuh. Femil tentara fudu. Bahkan ayahku. Kakak, semuanya mati di tangannya. Kau wanita pemboda, berani bicara omong kosong, mau menghabisi Kaisar kegelapan? Selama itu manusia, pasti ada kelemahannya. Satu-satunya kelemahan. Kaisar kegelapan adalah orang tuanya, Sakurang Denggi. Pasukan yang banyak. Kalau mau menyerang mereka, itu bukan hal yang mungkin. Enggak. Kelemahan Viko. Masih ada satu orang lagi. Selama bisa menangkap orang ini, Viko akan patuh. Lanjutkan, kelemahan Viko lainnya adalah Viko. Meski di pesta hari ini, Sylvie menyatakan cinta pada Viko. Tetapi dia tolak. Berdasarkan pemahamanku terhadap Viko, dia peduli pada Viko. Gimana kalau kita culik Viko? Bisa memaksa Viko. Manura. Kau yakin ini nggak akan berdampak pada Tuan Ryosuke? Gimana kalau kita coba? Masalah ini aku serahkan pada kalian berdua. Pikirkan cara untuk menangkap Sylvie. Selama bisa menangkap Sylvie. Dan Viko. Selama Viko meminum obat ini, dia bisa menjadi rentan. Lalu, aku bisa dengan mudah menghabisi Viko, menyelesaikan lebih awal perubahan besar kami. Aku juga bisa melindungi kalian. Kamilian. Dan kekayaan seumur hidup. Viko begitu hebat. Kalau kami menculik Sylvie, sangat mudah menghabisi nyawa kami. Rosa yang usulkan rencana ini. Seharusnya dia yang lakukan. Kau mempertanyakan keputusanku? Mana berani? Kami akan lakukan sekarang. Tuan Ryosuke, tunggu kabar baik dari kami. Ayo. Terima kasih Tuan Ryosuke. Menjagaku. Aku nggak bisa pakai apapun untuk membalasnya. Hanya bisa menggunakan tubuhku. Aku suka gadis yang pengertian begini. Ayah, Abu, Viko. Belakangan ini, Bagaimana keadaan kalian? Kau ini, jangan khawatirkan kami. Lebih baik khawatirkan dirimu. Viko.
Apa yang terjadi di luar? Aku dan ayahmu sudah tahu. Kau juga sudah berumur. Sylvie, gadis yang baik. Dia sudah menunggumu begitu lama. Kau ini, Jangan mengecewakan dia. Sudahlah, Abu, urusanku sendiri. Aku sudah bisa mempertimbangkannya. Kalian tenang saja. Hari ini adalah hari pemakaman Hana. Pergilah mengantar ke istirahat terakhirnya. Hana ini sangat menyedihkan. Setelah melahirkan Sylvie, suami pergi berperang dan mati di luar sana. Nggak mudah menyatukan dua anaknya. Putranya tewas di medan perang. Bahkan dia sendiri bunuh diri. Vico, cepat pergilah. Tenangkan Sylvie. Jangan biarkan dia melakukan hal berbahaya. Baik. Ayah, Abu, aku akan pergi sekarang. Cepat pergi, pergilah. Kaisar, aku baru dapat informasi. Ayah dan anak keluarga Santos seterusnya semalam diselamatkan. Beberapa penjaga racun hingga alami koma. Aku sudah ke TKP. Penjaga terkena racun. Racun angin semi milik Asosiasi Naga Hitam. Kita. Mereka diselamatkan pembunuh Asosiasi Naga Hitam yang bersembunyi di kota sawah. Kayaknya keluarga Santos dan Asosiasi Naga Hitam sangat terikat. Masih ada satu berita lain. Presiden Asosiasi Naga Hitam saat ini adalah Yukiko Kamizumi. Dia putri kedua Denbei Kamizumi. Pandai menyamar. Hanya sedikit yang pernah lihat wajah aslinya. Oh iya, ada lagi. Asosiasi Naga Hitam mengundang Tuan Yagu 13. Menggantikan kerusakan di atas pada Asosiasi Naga Hitam. Yukiko Kamizumi? Bagus. Aku sudah ingat, tapi kita nggak usah. Bahasa mereka. Ayo, kita antar Hana ke peristirahatan terakhir. Saya. Sudah 10 tahun. Sylvie. Hari ini, aku akan memberimu penjelasan. Kakek, Ibu, mulai hari ini, aku berencana meninggalkan kota Salah. Kakak, jangan salahkan. Vico yang gak tepati janji. Aku yang mau pergi sendiri. Kak Vico, posisinya tinggi, bertanggung jawab terhadap negara. Gak punya waktu pacaran, itu juga masuk akal. Aku pun sudah dewasa. Gak perlu dijaga orang lain. Tunggu aku pindah ke kota lain. Perlahan melupakan dia. Semuanya akan membaik. Mungkin saja. Kau nggak bisa meninggalkan kota Salah. Harry, bukankah kau ditangkap? Ngapain kau kemari? Mau apa kau? Mau apa? Vico menyakiti keluarga Santos sampai seperti ini. Tentu mempersilahkan Nona Sylvie ikut bersama kami untuk menghadapi Vico bersama. Kak Vico adalah kaisar ke-8. Kalau kalian berani menangkapku, dia nggak akan melepaskanmu. Dengan menangkapmu, dia nggak akan berdaya dan marah. Tangkap. Jangan. Lepaskan aku. Kak Vico, tolong aku. Kau barusan dengar suara Sylvie? Kaisar. Mungkin karena Anda terlalu merindukan Sylvie. Sampai menghayal suara dia. Oh ya? Kaisar. Lupanya masih menyala. Kayaknya Nona Sylvie belum lama dibawa pergi. Sylvie kemungkinan berada di dalam van tadi. Aku malah melewatkannya. Cepat kejar. Sayap, aku pastikan gak akan membiarkan terjadi sesuatu pada Sylvie. Sayap. Vico, apa kabar? Rosa, kau yang mengatur orang untuk menangkap Sylvie. Mana Sylvie? Aku kasih tahu kalian, kalau sampai terjadi sesuatu pada Sylvie, aku pasti akan mencabik kalian. Kalau mau Sylvie hidup-hidup, datanglah ke pabrik terbengkalai bagian barat. Kalau enggak, aku bunuh dia. Kaisar. Rosa dan lainnya kemungkinan sudah kerjasama dengan orang-orang Fuso. Sangat mungkin ini jebakan. Ini utangku pada keluarga Sahir. Ini keluarga Sahir hanya tersisa Sylvie. Kalau terjadi sesuatu pada Sylvie, gimana aku menjelaskannya? Pada Gio, jadi apapun yang terjadi, aku harus pergi. Rosa, jangan terlalu keras. Vico sudah bergegas kemana? Tebakanmu tepat. Dia benar-benar demi Sylvie. Berani menghadapi bahaya sendiri. Setelah ini buat dia minum pil ini. Dia membuat keluarga Santos sampai bangkrut. Kali ini harus buat dia menanggung akibatnya. Tidak bisa. Aku tak boleh menyusahkan Kak Vico. Masih mau lari? Kalau masih berani kabur, aku patahkan kakimu, merusak wajahmu. Lepaskan aku. Lakukan saja. Apakah masih ada kesalahan berulang? Kak Vico adalah kaisar ke-8, Dai Pahlawan Pelindung Dalma. Dengan kehadirannya, bisa menahan musuh-musuh negara yang mengawasi dengan ketat. Dia juga bisa terus mengambil sumber daya tanah rancu ilahi. Jika kalian melukainya, Dalma tidak memiliki pilar, musuh akan berkerumun, menyerang kita, menjarah sumber daya, merusak kehidupan warga. Lalu kenapa? Kemakmuran dan kedamaian. Dalma saat ini didapatkan prajurit dengan nyawa dan darah mereka. Apakah kalian akan mengabaikan usaha mereka? Kalian juga orang Dalma. Apa hubungannya dengan kami? Aku beritahu kau.
Kami sudah bekerja sama dengan Tuan Rio Suk Sol Kelongsengan Hedap Dalma. Apa hubungannya denganku? Kalian menjual negara demi kejayaan. Gimana bisa sih, Kak Viko dulu? Menu kamu. Makanya kau berani mengatakannya? Kalau bukan karena kau, Kak Viko, masa sih nggak mau aku? Bagaimana mungkin aku jatuh sampai ke titik ini? Kalau bukan kamu, sekarang aku sudah jadi Istana Shura. Menikmati segala kemuliaan dan kekayaan. Menurutmu kalau aku membuatmu jadi jelek, aku mau lihat bagaimana kau menggoda pria. Lepaskan aku, Tendia. Jika kamu berani melukaiku, Kak Viko pasti akan lepaskanmu. Kamu tenang saja. Viko tidak akan hidup lama. Tuan Ryosuke. Pasti injak dia sampai mati, Kak Harry. panggil video untuk Viko. Aku akan membuatmu terlihat jelek. Viko, jangan ke sini. Kak Viko jangan datang sini. Masihkah dia menginginkanmu? Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Jangan. Cepat. Lebih cepat. Lihatlah dirimu sekarang. Benar-benar jadi buruk. Penasaran bagaimana kau masih bisa menggoda pria? Oh ya, pengemis di jalanan, yang kelaparan. Nanti aku akan membunuh Viko. Aku akan buang kau pada pengemis. Rosa, aku akan melawanmu. Desar. Rosa, lepaskan aku. Desar. Lepaskan aku. Sayang sekali. Sylvie ini tubuhnya proporsional. Wajahnya cantik. Apa yang disayangkan? Wajahnya rusak. Tidak berguna. Meski wajahnya rusak, tubuhnya masih ada. Selain itu, ku dengar Sylvie ini bertahun-tahun terus menjaga diri. Sampai sekarang masih perawan. Sanggu? Masih tunggu apa lagi? Hentikan. Hentikan. Dasar sekelompok binatang. Gak berperasaan. Jangan kemari. Kalau kau berani kemari, aku akan bunuh dia sekarang juga. Kalau kalian berani menyentuh Sylvie, aku pasti menebas kalian. Sampai mati. Tentu saja aku percaya kau bisa membunuhku. Tapi aku juga percaya. Sebelum kau bunuh kami bisa membuat Sylvie dikuburkan dengan kami. Lepaskan Sylvie. Aku biarkan kalian meninggalkan kota Salah. Kami ada cara sendiri pergi dari kota Salah. Tapi sebelum kami pergi, kau membuat kami bertiga begitu menderita. Kami mau balas dendam. Kalian sebenarnya mau apa? Aku mau lihat seberapa pedulinya kau pada Sylvie hari ini. Minum pil ini, kami akan lepaskan Sylvie. Kalau enggak, kami akan mati terus. Jangan, Kaisar. Dan pil ini sekali layak pasti ada aja. Kalau kau main, pasti mati. Istana Shura nggak boleh nggak ada kau. Dalma nggak boleh nggak ada kau. Rakyat butuh kau. Keselamatanmu. Di atas segalanya. Kak Viko, jangan pedulikan aku. Fendi benar. Dalma butuh kau. Tanah air ini membutuhkanmu. Mau apa kau? Viko, kesabaranku ada batasnya. Apa yang kau pilih? Aku menyetujui kalian. Aku menyetujui kalian. Kaisar. Kenapa? Padahal kau nggak mau menerimaku. Sekarang malah ambil risiko untuk menyelamatkan aku. Karena Aini, kau masih ingat musim dingin itu. Anak laki-laki yang kau tolong saat tenggelam itu. Anak kecil kau? Waktu itu Rosa selalu memakai gelap manik ini. Aku pikir waktu itu yang menolongku adalah dia. Makanya percaya sepenuhnya padanya. Makanya menolakmu lagi dan lagi. Sampai hari upacara akbar, aku baru tahu monik jeleng ini adalah hadiah ulang tahun yang kau berikan padanya. Aku baru tahu kenyataannya. Baru tahu.
Orang yang selalu aku cintai adalah kau. Jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Lumayan. Ternyata semuanya belum terlambat. Ternyata begitu. Viko, besar bajingan. Ternyata selama ini kau gak pernah mencintaiku. Kalau begitu, aku akan buat kau mati bersama dengan saya listrik ini. Meski aku keracunan, menghabisi kalian masih sangat mudah. Lawanmu adalah Aku. orang Fuso. Kau orang Fuso dengan kedudukan apa? Viko, dengar baik-baik. Aku adalah murid dari Master Pedang Tuan Yat, juga pangeran ketiga Asosiasi Naga Hitam. Ternyata kelakuan busuk. Asosiasi Naga Hitam kalian. Kenapa kau ingin balaskan dendam? Ayah dan kakakmu? Benar. Aku nggak hanya ingin membalaskan dendam ayah dan kakakku. Juga harus menyelesaikan rencana perubahan besar. Menghancurkan Dalma. Merebut semua sumber daya. Tanah untuk ilahi. Gak bisa menghadapi First Conquer dan menusuk dari belakang. Kalian orang Fuso, kapan kalian baru bisa membuat kemajuan? Berhasil berkuasa dan kalahkan musuh. Aku nggak takut kasih tahu kau. Demi membunuhmu dan menyelesaikan perubahan besar. Masterku, Tuan Yat U13, juga datang ke kota salah. Tapi nggak disangka, Kaisar Kegelapan ternyata seorang pecinta sejati. Yang rela menelan racun mematikan. Demi seorang wanita yang wajahnya telah rusak. Hari ini, nggak perlu masterku yang bertindak, aku bisa membunuhmu. Kaisar, kalian pergi dulu. Aku akan menghalang. Hari ini, nggak ada yang bisa pergi. Kaisar, cepat pergi. Fendi. Katanya kau samurai Teramat. Ternyata nggak beretika. Pendekar pedang juga harus ikuti perkembangan zaman baru benar. Kaisar Kegelapan harus mati. Minggir. Bukankah kau terkena racun? Jelas-jelas aku lihat kau terkuni. Bagaimana caranya? Tiap tahun aku dibunuh. Dan diancam. Jika nggak ada cara, bukankah aku akan mati berulang-ulang? Yang aku ambil hanyalah manik tasbih. Jelas-jelas aku lihat kau ambil racun. Kau pasti sudah di ujung tanduk. Aku akan tunjukkan kedok aslimu. Wacela. Kini. Kau bisa pergi. Kau tak bisa bunuh aku. Aku adalah utusan dari negara Fuso. Siapapun yang datang, gak akan bisa menghidap. Kaisar Kegelapan. Ya, benar. Hari ini, Kau nggak bisa bunuh dia. Kaisar Kegelapan. Tenang, tenanglah. Tuan Ryosuke adalah utusan dari negara Fuso. Dia juga adiknya Yukiko Kamizumi, Presiden Asosiasi Naga Hitam. Identitasnya spesial. Dan jabatannya tinggi. Gak peduli apapun kesalahan yang dilakukan Tuan Ryosuke di Dalma. Dia harus dipulangkan ke Fuso untuk dihukum. Kau mau melindungi dia? Kaisar Kegelapan. Masih belum. Singkirkan pedangmu. Bagaimana? Aku benar, kan? Kau nggak bisa membunuhku atau menyentuhku. Ini adalah Dalma. Caraku memperlakukan tamuku di Dalma adalah dengan membalas dengan sopan. Bagi yang menghormatiku dan yang menunjukkan pedangnya pada, akan kubalas dengan pedangku juga. Maaf, ketika kami masuk, yang kami lihat malah kau yang mau bunuh Tuan Ryosuke. Lagi pula, ayah dan kakak dari Yukiko dibunuh olehmu di tanah runtuh ilahi. Kini Tuan Ryosuke adalah kerabat terakhir presiden. Kusarankan, kau lepaskan dia. Kalau enggak, Fuso nggak akan melepaskanmu. Asosiasi Naga Hitam juga akan balas dendam padamu secara brutal. Aku adalah Kaisar Kegelapan. Bagaimana bisa aku takut dengan balas dendam kalian? Viko, hari ini aku nggak bisa sentuh kau, tapi aku bisa sentuh orang di sekitar. Apa kau bisa lindungi mereka untuk sementara atau seumur hidup? Kau mengancamku? Kau bisa artikan seperti itu. Yang paling kubenci adalah orang lain. Mengancamku dengan mengungkapkan orang di sekitarku. Kau sanggup bunuh Tuan Ryosuke? Memangnya kenapa? Aku bahkan meratakan tanah untuk lagi. Apalagi kalian, para pengecut dari Fuso. Kaisar, Anda terlalu berani. Ryosuke adalah utusan. Kau bunuh dia. Bagaimana kita bisa jelaskan ini pada Fuso? Aku bangga dengan Dalma. Aku baru saja menibas seekor anjing dari Fuso. Orang dari Fuso ini, apa pantas mengatakan Ledaku? Apalagi,
Ryosuke ini menghasut keluarga Santos untuk siksa orang tuaku dan mempermalukan pahlawan Istana Shura, menindas janda di Istana Shura, dan meracuniku. Itu kriminal besar. Jika hari ini aku nggak bunuh dia, mau taruh di mana mukaku di Istana Shura? Pantas dia kaisar ke-8. Dia angkuh sekali. Oh, hari ini aku datang dan merasakan kepenisan. Alhamdulillah, samurai dari Fuso. Bagiku kau lemah sekali, nggak pantas bertarung denganku. Akan tetapi, jika kau sangat ingin mati, aku nggak keberatan membunuhmu. Mari bertarung hingga mati. Tuan Yagu, jangan gegabah. Kini momen kritis untuk perundingan perdamaian antar kedua negara. Apapun yang terjadi pada kau dan Kaisar ke-8 akan memengaruhi situasi. Adalah hal yang krusial. Oh, demi perkembangan persahabatan kedua negara, hari ini aku gak akan berkelahi dengannya. Oke, utangmu hari ini, kau pasti akan bayar dengan darah. Berpikirlah dengan baik. Kalau enggak, aku akan berpikir untuk mengirimmu ke neraka untuk menemui Ryosu. Lihat saja nanti. Kaisar, bagaimana dengan mereka berdua? Kaisar, ampuni kami. Kami tahu kami salah. Kaisar, benar, Kaisar. Kami semua dihasut. Oleh si bajingan Rosa itu. Ampuni kami. Kami nggak akan berani lagi. Kalian menghina pahlawan, melecehkan janda, dan menyakiti yang lemah. Meski kalian mati, kalian gak pantas mendapatkannya. Karena kalian lelah hidup di cahaya yang terang. Aku akan kirim kalian ke tempat gelap di mana para veteran mati bersama. Aku akan kirim kalian ke penjara di tanah runtut ilahi agar kalian bisa merasakan Betapa buruknya hidup daripada kematian. Diko, pergilah. Kini aku seorang wanita yang jelek, sedangkan kau kaisar ke-8 yang terkenal di dunia. Istramu seharusnya wanita yang mina. Aku sedang gak pantas untukmu. Kau menanggungku selama 10 tahun dengan penampilanmu yang luhur. Bagaimana bisa aku mengecewakanmu? Tenang saja, aku gak peduli penampilanmu jadi apa. Aku gak akan menikah jika bukan dirimu. 3 hari lagi, atas nama Istana Shura, aku akan menikahimu dengan mahar yang mewah dan kita jadi satu keluarga. Tenang saja, aku akan kerahkan seluruh sumber daya Istana Shura untuk mengembalikan kecantikanmu. Ya. Nona, maaf, aku nggak bisa melindungi adik Anda. Itu bukan urusan Tuan Samurai. Adikku saja yang keterlaluan. Ini adalah takdirnya. Tapi, aku pasti akan balas. Nona, Kiko akan mengadakan pernikahan untuk Sylvie dalam 3 hari lagi. Saat itu, seluruh pejabat senior di Dalma, bahkan pemimpin negara, akan hadir secara langsung. Kuperintahkan untuk ubah rencana. Lebih awal. Baik. Kiko, kau membunuh seluruh keluargaku. 3 hari lagi, kau harus bayar dengan darahmu. Dan akan kubiarkan seluruh Dalma terkubur bersamamu. Penguasa Tuan. Mengapa? Apakah ini langkah diplomatik Fuso? Agar aku merestui pernikahan dengan meminta Viko menikahi Yukiko lagi, katakan pada mereka, masalah ini tak dapat dinegosiasi. Yukiko tidak pantas untuk kaisar ke-8. Penguasa Tuan. Viko telah membunuh Ryosuke. Jika ini tidak ditangani baik, perseteruan kedua negara tidak bisa dihindari. Kehormatan hanya ada di mata pedang. Jika orang Fuso itu keberatan, minta Viko untuk memimpin pasukan Shura. Sekalian, hancurkan pulau bobrok itu. Penguasa Tuan, negara Fuso yang kecil tidak akan gentar. Namun begitu kabar ini menyebar, pasti akan mengundang opini publik di dunia. Hal ini juga akan berdampak buruk bagi Dalma. Ada banyak cara untuk membunuh Ryosuke. Kali ini Viko memang sedikit gegabah. Bagaimana kondisi di Fuso? Penguasa Tuan, saya sudah bernegosiasi dengan Yukiko sebelum tiba di sini. Mereka tidak hanya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kaisar, Tetapi, mereka juga bersedia menyerahkan Queen di Shikota di Fuso. kepada negara Dalma, Saya hanya mohon Anda untuk menyetujui pernikahan ini. Masihkah Anda ingin saya merestui pernikahan ini? Penguasa Tuan, Viko adalah kaisar ke-8. Istrinya juga akan menjadi wajah Istana Shura. Bahkan menjadi citra agung Dalma kita. Namun saya dengar Viko akan menikah dengan seorang wanita yang tidak menarik. Wanita seperti itu tidak pantas muncul di publik. Mengapa tidak membiarkan Viko menikahi Yukiko? Yukiko ini
tidak hanya cantik, tetapi juga bersedia memberikan 15 kota sebagai mas kawinnya. Menurut saya tidak masalah. Yang lebih penting, saat ini, Viko sangat sukses. Penguasa Tuan, pertimbangkanlah untuk menyetujui permintaan pernikahan ini. Anda bisa melihatnya. Apakah dia akan mematuhi Anda? Ya. Anda benar. Oak, Nona Sylvie. Kau bisa memberi kejutan besar pada Pak Viko di pernikahan besok. Terima kasih, dokter. Ingatlah untuk merahasiakannya. Oak, aku akan merahasiakannya. Kak Viko, kenapa kau datang? Besok adalah pernikahan besar kita. Hari ini, aku ajak kau menemui orang tuaku, agar mereka nggak selalu mengomelmu di depanku. Dokter, bagaimana dengan perawatan wajah Sylvie? Kak Viko, dokter bilang, wajahku nggak bisa disembuhkan. Aku akan jelek seumur hidupku. Aku sudah begitu jelek. Apa kau masih mau menikahiku? Dan membawaku pulang? Menemui paman dan bibi? Jangan khawatir. Bagaimanapun penampilanmu, kau tetap istriku. Aku akan menjagamu seumur hidupku. Dr. Hasan, kepala rumah sakit suruh semua orang ke ruang rapat untuk bahas operasi transplantasi kornea. Oak, aku akan segera pergi. Dr. Hasan, kau adalah dokter spesialis kecantikan. Apa hubungannya dengan operasi transplantasi kornea? Pasien ini sedikit spesial. Dia adalah anak satu-satunya Gubernur Kevin. Dia mengalami kecelakaan mobil. Dia nggak hanya terluka parah, tapi juga buta. Sebelumnya dia dirawat di rumah sakit keluarga Santos. Karena keluarga Santos ada masalah. Pak Kevin memindahkannya ke rumah sakit ini. Selain itu, kornea dari Fuso sudah tiba melalui udara. Pak Kevin bilang, operasi ini nggak boleh meninggalkan bekas apapun pada anaknya. Tentu saja, aku harus datang rapat untuk mempelajari rencana operasi. Baiklah. Aku pergi dulu. Kevin dan keluarga Santos sangat dekat dengan Fuso. Kau selidiki Kevin baik. Paman bibi, kalian nggak membenciku? Yogi, cepatlah, menantu kita sudah pulang. Ibu. Sylvie, cepatlah duduk di tong. Kenapa diam saja? Kau bantu bawakan barang menantumu. Kalian datang, tapi bawa barang begini. Nggak apa-apa, paman bibi. Aku bisa. Kenapa masih panggil paman dan bibi? Panggil ayah dan ibu. Kelak, kita adalah keluarga. Jangan sungkan. Ayah. Ibu. Iyo, Cepatlah, duduk di dalam. Kaisar. Anda suruh aku menyelidiki Kevin, dan aku sungguh menemukan sesuatu. Ini informasi interaksi Kevin dengan orang dari Fuso. Dia dapat banyak uang dari Asosiasi Naga Hitam. Oh iya. Dari sumber informasi, Asosiasi Naga Hitam akan bikin onar di pernikahan Anda dengan Nona Sylvie. Menurut Anda, apa pernikahan Anda dengan Nona Sylvie? Akan dilanjutkan? Tentu saja. Karena mereka akan datang, biarkan saja. Kebetulan, aku akan gunakan kesempatan ini untuk membongkar kedok mereka. Sekaligus menangkap semua bidak catur Asosiasi Naga Hitam. Agar nggak bikin onar lagi. Baik. Oh ya. Demi keamanan, kau pergilah ke rumah sakit pusat lagi. baik. Kak Viko. Kak Viko. Kebetulan kau datang. Kebetulan aku mau mencarimu. Kau beserta ayah dan anak keluarga Santos sudah melakukan tindak kriminal. Jadi kalian harus dikirim ke tanah Ron. Tu ilahi untuk ditutup. Kak Viko. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan. Oak. Besok nikahi aku. Aku pasti akan melayanimu dengan baik. Cewek ular sepertimu ingin menikahiku? Sudah bagus aku nggak membunuhmu. Kak Viko. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan. Oak. Karena sudah tahu salah, pertimbangkan. Untuk bayar kesalahanmu, Fendi. Sertia di penjara di tanah bantu ilahi selama 10 tahun. Baik. Viko. Dasar nggak tahu terima kasih. Dasar bajingan nggak berperasaan. Viko. Apa yang terjadi di luar? Ibu. Ayah. Ibu. Aku Rosa. Aku menantu kalian, ibu. Jangan lupai ayah dan ibu. Sylvie. Kak Viko adalah kaisar kegelapan. Kau buruk rupa. Gak pantas bersandingan dengan kaisar kegelapan. Viko. Kau memukulku demi wanita buruk rupa itu. Kau menipuku tentang keuangan keluarga Yandra, menganiaya orang tuaku, dan merusak wajah Sylvie. Di mataku, justru hatimu yang buruk rupa. Fendi, ya, jebloskan dia ke penjara terdalam. Agar penampilan dan kulitnya yang angkuh itu nggak bisa lihat matahari sepanjang hari membusik. Sedikit demi dan mati sedang hidup tak mau. Baik. Enggak. Ayah, ibu, tolong aku demi hubungan kita dulu. Ibu. Viko. Menurutku, lupakan saja. Rosa juga dibutakan oleh uang. Bagaimana kalau? Beri dia kesempatan untuk buka lembaran baru. Kak Viko,
Masa lalu, biarlah berlalu. Lagi pula, besok pernikahan kita. Lebih baik jangan ada tumpah darah. Sylvie, jangan kau pikir kau memohon begitu. Aku bisa memaafkanmu. Aku nggak akan biarkan masalah. Kau yang merebut cowokku. Viko, karena kau kejam padaku, jangan salahkan aku kejam padamu. Istri kaisar kegelapan ini, entah putri, dari keluarga mana. Aku sungguh ingin berkenalan dengannya. Cewek yang pantas bersanding dengan kaisar kegelapan. Harus orang yang bisa menaklukkan negeri. Dan juga berasal dari keluarga terkenal. Benar, kaisar kegelapan. Terkenal di pelosok dunia, istrinya. Sudah pasti luar biasa. Waktunya sudah tiba. Silakan mempelai masuk ke ruangan. Selamat. Selamat, Kaisar Kegelapan. Ini adalah perjodohan yang ditakdirkan antara pria berbakat dan wanita cantik. Terima kasih atas dukungan kalian dan berkah dari kalian semua. Kini, izinkan aku perkenalkan pada kalian. Dia adalah istriku, Sylvie. Sylvie? Apa kalian pernah dengar nama itu di Dalma? Enggak. Aku kenal. Semua orang terkenal di Dalma. Tapi aku belum pernah dengar nama Sylvie saya. Sebenarnya apa latar belakang Sylvie ini? Sylvie Sahir adalah wanita berak rupa. Bisa sama sekali, nggak pantas untuk kaisar kegelapan. Nona, apa maksudmu? Nona, hari ini pernikahan. Kaisar kegelapan, bukankah nggak pantas? Kau mengatakan hal itu? Lebih baik kau beri jawaban yang memuaskan pada kami. Kalau enggak, mungkin Kaisar Kegelapan nggak akan memaafkanmu. Kami pun nggak akan membiarkanmu. Seluruh keluarganya Sylvie sudah mati. Apalagi kalau bukan jalan. Selain itu, dia wanita berak rupa. Berak rupa? Nggak mungkin. Mana mungkin wanita jelek? Kalau nggak percaya, kalian suruh dia buka cutangnya agar kalian bisa lihat. Siapa dia itu? Apa kau bisa seenak jidat melihat istriku? Apa kau pantas? Mungkin kau nggak berani buka tudungnya. Karena dengan tudungnya dibuka, semua orang di sini akan tahu kalau istri Kaisar Kegelapan adalah buruk rupa. Ya, nggak mungkin. Apa mungkin? Istri Kaisar Kegelapan. Sungguh wanita buruk rupa. Jika dilihat, cara wanita ini mengumpat, pastinya nggak salah lagi. Jangan asal omong. Bagaimana mungkin istri Kaisar Kegelapan itu buruk rupa? Semuanya diam. Apapun penampilan istriku, aku akan mencintainya. Rosa, aku sudah berulang kali melepaskanmu, tapi kau memprovokasiku berulang kali. Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Hari ini aku akan tunjukkan pada mereka wajah ubah betina ini. Ya ampun, wajahnya jelek sekali. Wanita jelek ini gak pantas jadi istri Kaisar Kegelapan. Kaisar Kegelapan, pikirkanlah lagi. Istri Anda harus menghadapi politisi semua lapisan nanti. Itu adalah wajah Istana Syura, bahkan wajah negara Dalma. Benar, jika Anda nikah dengan wanita buruk rupa ini, takutnya Istana Syura Dalma akan jadi bahan lelucon semua negara. Bagaimana? Wanita licik. Jika aku nggak bisa mendapatkannya, kau pun jangan harap bisa dapat juga. Kau diam. Pernikahanku nggak bisa dikritik oleh semua orang yang hadap. Lagi pula, apapun yang terjadi pada Sylvie, aku akan mencintainya selamanya. Hingga mau memisahkan kami. Itu nggak bisa. Hari ini, aku nggak nikah selain dengan Sylvie. Aku suka dengan pria yang cinta buta. Kenapa kau ke sini? Aku pernah dengar, Kaisar Kegelapan itu pria yang cinta buta. Hari ini aku lihat, rumor itu memang benar. Sayangnya, hari ini kau ditakdirkan untuk gak bisa menikahi Sylvie. Sejak kapan pernikahanku? Butuh persetujuan orang dari Fuso? Benar, betapa orang dari Asosiasi Naga Hitam datang ke sini, masalah Dalma kami. Biar kami sendiri yang menyelesaikannya. Kami nggak menerimamu. Cepat pergi. Hergy, justru aku, pengantin pernikahan ini. Kenapa aku gak boleh berdiri di sini? Yukiko, Apa maksudmu? Seperti perkataan kalian. Istri Kaisar Kegelapan. Berkaitan dengan Istana Syura dan Dalma. Dan itu nggak mungkin Sylvie yang buruk rupa itu. Sekalipun aku nggak menikah seumur hidupku, aku pun nggak akan menikahimu, gadis dari Fuso. Busak. Di sekujur tubuhnya, Lanza. Siapapun yang mempermalukan Mona Yukiko akan mati.
Yagu. Viko adalah suamiku. Jangan bersikap kasar padanya. Kau nggak pantas? Jadi istriku. Suamiku, aku tahu kau nggak suka aku. Tapi hari ini, kau benar harus menikahiku. Yukiko, sebenarnya apa maksudmu? Demi persahabatan dan pembangunan antar negara. Negara Fuso dan Dalma Serikat menghentikan perang dan saling membantu. Untuk menunjukkan ketulusan kami, Nona Yukiko Aga menikahi Viko dan bersedia menawarkan 15 kota sebagai maharnya. Wan Senguasa Dalma setuju. Dan dia sendiri yang buat surat nikahnya. Ini ternyata memang benar. Tuan penguasa menikahkan Yukiko dengan Kaisar. Viko menikahi Nona Yukiko gak hanya bikin kehormatanmu makin cerah, tapi juga meningkatkan kekuatan Dalma signifikan. Sedangkan jika kau menikahi Sylvie yang buruk rupa ini, apa yang bisa Dalma dapatkan selain jadi bahan lelucon? Semua negara di hatimu pasti tahu. Harus pilih yang mana. Sepertinya masuk akal. Jika menikahi Yukiko, dia cantik, punya kota, bisa dapat segalanya. Dia pilihan terbaik. Ini pernikahan dari Tuan Penguasa. Kaisar kegelapan punya kedudukan yang tinggi, tapi dia harus pertimbangkan situasi keseluruhan dan mematuhi pernikahan dan Tuan Penguasa negeri. Jalan. Sudah aku katakan padamu, jika aku nggak bisa dapatkan Viko, jangan harap bisa dapetin juga. Kini kau percayakan, orang buruk rupa sepertimu akan langsung ditendang oleh Viko ketika waktunya tiba. Kau akan jadi perawan tua yang nggak akan pernah menikah seumur hidup. Kaisar kegelapan, selanjutnya, aku akan menikah denganmu. Mulai hari ini, aku adalah istrimu. Sudah kukatakan. Istriku hanya satu. Dia adalah Sylvie Sahir. Kak Viko, aku tahu perasaanmu padaku, tapi mereka benar. Kau seharusnya nikah dengan Yukiko. Kudengar, kau selisik yang pandai merayu pria. Kini kau masih pura-pura mengidikan. Sungguh nggak tahu malu. Sejak kapan wanita bisa ditindas oleh orang lain? Viko, beraninya memukulku. Sebenarnya apa maksudmu? Maksudku sangat jelas. Istriku hanyalah Sylvie. Nggak bisa diubah oleh siapapun yang datang hari ini. Wanita defuso sepertimu sama sekali nggak pantas menikahi. Sylvie, aku sudah bilang, kau sudah menungguku lebih dari 10 tahun dengan dirimu yang cantik. Aku akan melindungimu dengan hidupku di sisa hidupku. Meski banjir bandang datang, aku akan melindungimu. Kali ini, aku nggak mau kehilangan kau lagi. Viko, pernikahan kita diutus oleh Tuan Penguasa sendiri. Mungkinkah kau ingin menolaknya? Apa mungkin kau ingin mengabaikan kepentingan Dalma? Pikir baik-baik. Jika kau bersikeras menikahi wanita si Sylvie ini, kau melawan putusan negara. Baju kau menolak. Kau akan kehilangan status kaisar kegelapanmu dan cari rakyat biasa. Sedangkan Dalma gak akan bisa dapatkan 15 kota dari negara Fuso. Ini adalah kerugian yang besar bagi Dalma. Selain itu, ini akan bikin kedua negara berperang lagi. Viko, saat itu kaulah pelakunya dan kau akan disalahkan ribuan orang. Bahkan kau berdoa besar pada Dalma. Kak Viko, sudahlah. Kemakmuran dunia ini butuh kau. Istana Shura butuh kau. Dalma pun butuh kau. Aku nggak bisa menyeretmu lagi. Kaisar, pikirkanlah lagi. Di awal kemat muda. Masih butuh dominasi Anda pada negara second. Kestabilan situasi. Surat nikah ini tidak bisa kuterima. Kak Viko, apakah yang kau lakukan ini sepadan? Selama 10 tahun ini, aku, Viko Yandra, telah membalikkan keadaan, menopang bangunan yang rapuh, memimpin pasukan di Istana Shura untuk menaklukkan tanah runtuh ilahi dan membunuh orang-orang kuat dari ratusan negara. Baru saat itulah negara Dalma mencapai kemakmuran untuk ratusan tahun. Aku memang pantas untuk Dalma, untuk rakyatnya, untuk daratan dan lautnya, dan untuk hati ini. Satu-satunya utangku dalam hidup ini adalah padamu, Sylvie, kekasih yang ada di hadapanku. Seumur hidupku, aku tidak pernah peduli dengan sebutan Kaisar Kegelapan, apalagi dengan kemuliaan. Dan kakak, satu-satunya yang kuinginkan adalah menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang kucintai dan berbakti pada orang tuaku. Makin cinta tanah air, makin cinta orang cantik. Kaisar Kegelapan, ucapmu sungguh menyentuhku. Tapi Sylvie ini memang sangat jelek, tidak layak. Di momen kritis ini,
ketenaran. Kaisar kegelapan membuatnya bingung. Dia memang sangat muda dan impulsif. Rico, jika kau sungguh menikahi Sylvie, kau akan menyesal. Aku nggak akan menyesal. Jadi, Nona Sylvie, apa kau bersedia ke aula pernikahan denganku? Tuan penuh kasih. Bagaimana bisa aku menolakmu? Dia sungguh wanita yang cantik. Dia sungguh wanita cantik berwajah oriental dengan postur wajah yang memikat hati. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jelas-jelas aku sendiri yang menghancurkan wajah Sylvie. Sebenarnya apa yang terjadi? Sylvie, ini, Dr. Hasan adalah dokter kecantikan yang terbaik di seluruh dunia. Ketika keluar dari rumah sakit, bekas luka di wajahnya sudah sembuh. Hanya saja aku minta beliau untuk nggak bilang. Karena aku ingin kau terkejut seperti hari ini. Selamat Nona Sylvie, hasil perawatannya berjalan sangat mulus. Wajah Anda nggak hanya pulih, tapi juga nggak meninggalkan bekas luka apapun. Baguslah. Kulitku benar-benar pulih. Yang penting Nona Sylvie puas. Kini aku kabari Tuan Vico. Dr. Hasan, apa kau bisa membantuku? Aku ingin membuat Kak Vico terkejut di hari pernikahan. Tuan Vico, aku nggak memintamu untuk jadi terkenal. Aku hanya ingin bisa bersamamu. Seumur hidup, hanya ada kau. Di hidupku ini sudah cukup. Tuan penguasa Dalma tiba. Tuan penguasa Dalma tiba. Gawat, Tuan penguasa jarang sekali muncul di publik. Hari ini dia keluar dari istananya dengan wajah kesal. Vico, pasti kena sayal. Seperti yang dikatakan Kaisar ke-8, ketika Dalma berada dalam krisis, dia memimpin pasukan Istana Syura menuju bencana nasional. Itu 10 tahun perjuangan untuk membalikan keadaan sampai Dalma bisa makmur seperti saat ini. Kaisar ke-8 memang telah berbuat cakap banyak untuk Dalma. Apa salah membiarkan dia memilih di sisa hidupnya? Tuan penguasa, kebetulan Anda datang. Vico menelak Kircusit dan bahkan memukuli Nona Yukiko yang bisa mengaruhi hubungan kedua negara. Segera jatuhkan dia hukuman. Tuan penguasa, jika hari ini Anda nggak bisa beri aku penjelasan, perjanjian damai yang akan ditandatangani kedua negara akan berantakan dan perang akan dimulai lagi. Vico, apa ada yang ingin kau katakan? Gak ada yang ingin kukatakan. Kau yakin mau menikahi Sylvie? Jangan buru-buru menjawabku. Kuberi kau satu kesempatan terakhir. Pikirkanlah baik-baik. Tuan penguasa, aku Vico, demi Dalma, demi rakyat, dan demi hati ini. Aku mengundurkan diri. Baiklah, aku hormati pilihanmu. Tuan penguasa memerintah. Di pernikahan Kaisar ke-8, memberikan anggo kerajaan. Ini konsekuensi dari perlawanan. Kau lihat kan, memang kenapa jika kau Kaisar ke-8? Lagi pula, kau hanyalah anjing negara Dalma. Jika kau patuh, kau adalah Kaisar ke-8. Jika kau nggak patuh, negara bisa menjadikan kau anjing kapanpun. Vico, kini sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Kalau enggak yang menunggumu, hanyalah jalan kematian. Tuan penguasa. Tuan penguasa, Kaisar sudah berjuang untuk negeri selama bertahun-tahun dan bekerja keras tanpa lelah. Kini dia hanya ingin mengejar kebahagiaannya. Tolong Tuan penguasa pikir ulang. Vico, bukankah kau selalu setia dan mengabdi pada negara? Kenapa kau menolak ketika Tuan penguasa menghadiahkan pernikahan? Kau pun menolak hadiah anger dari Tuan penguasa. Sebenarnya apa ada Tuan penguasa di matamu? Biar aku yang minum anggur ini untuk Kak Vico. Kak Vico, berikan anggur itu padaku. Hidupmu lebih berguna daripada aku. Kakakku dan lainnya masih butuh kau untuk melindungi Dalma yang mereka ciptakan. Dengan nyawa dan darah mereka. Dasar bodoh. Aku berjanji pada kakakmu untuk melindungimu. Mana bisa aku nggak menepati janjiku? Tunggu, Vico, kau sungguh nggak menyesal? Semua yang kulakukan, berdasarkan kata hatiku. Untuk apa aku sesali? Meskipun aku diberi kesempatan untuk memilih ulang, aku akan melakukan hal yang sama. Aku Gak menyesal. Kakak, Kaisar. Aku berterima kasih. Bodoh. Tunggu hingga kau mati karena keracunan. Kaisar ke-8. Seperti dugaanku, kau setia dan berani. Meskipun kau punya posisi yang tinggi.
Enggak, ambisius. Orang setiap sepertinya mana mungkin. Menghadiahkan anggur beracun. Gak ada racun di anggurnya. Tentu saja nggak ada. Itu anggur berharga milikku yang berumur aging tahap. Aku pikir ketika putriku menikah nanti, aku bisa mengeluarkannya. Hari ini, pernikahan Viko. Aku senang bisa mengeluarkan anggur ini. Syukurlah. Kak Rico, Tuan Penguasa nggak menyalahkanmu. Syukurlah, Tuan Penguasa Dalma. Kau mempermainkan kami. Mungkinkah kau ingin kedua negara berperang? Bertarung saja. Dalma yang Hagon. Gak takut pada kalian? Selama ada Kaisar ke-8, cepat atau lambat, kalian dari Fuso yang akan kalah. Kaisar ke-8, hari ini kau nggak akan bisa keluar dari pernikahan ini hidup-hidup. Sedangkan kalian juga akan mati. Yukiko, apa maksudmu? Kaisar Viko. Apa yang kau lakukan pada Kaisar? Aku hanya memberinya sedikit rating. Kau. Jadi, kau yang meracuni Kak Viko. Aku sudah beri dia kesempatan. Tapi dia sendiri yang nggak menghargainya. Aku sendiri yang ingin berdamai dengannya. Tapi dia sendiri yang begitu kejam. Jika mau menyalahkan, salahkan dia yang terlalu kejam. Sejak kapan kau meracuni Kaisar? Bukankah mudah meracuninya? Kaisar, aku sudah bilang, kau akan menyesal. Jika saat itu kau rela menikahiku, mungkin aku bisa mengingatkanmu, bahkan Mungkin membantumu. untuk berurusan dengan Nona Yukiko. Tapi kau nggak hanya menolakku, kau pun ingin menghukumku. Hari ini kau harus mati. Selamat Nona Yukiko. Rencana ganti hari berhasil. Setelah Viko mati, bunuh semua orang yang tersisa. Dalma yang hebat nggak punya pemimpin. Pasukan Chantera Faso akan segera menyerang Kota Nagato. Jadi, sejak awal kau pura-pura datang untuk menikahiku, dengan tujuan untuk mengumpulkan semua pejabat senior dan langsung menyergap mereka. Alam sekali serang. Benar kan? Memang kenapa? Kalau sekarang kau tahu, saya sekali. Sudah terlambat. Viko, kau butuh orang tuaku, kakakku, dan adikku. Hari ini, aku akan buat kau membayar utangmu. Bentar di konten bakal. Lawanmu adalah aku. Viko, kini kau menyesal kan? Hari ini nggak hanya kau yang harus mati, orang tuamu. Dan juga Sylvie. Akan mati di sini. Tenang saja, aku nggak akan biarkan kau mati bahagia. Aku akan hancurkan kau dulu, lalu menyiksamu perlahan, dan biarkan kau melihat anggota keluargamu segera perlahan. Biarkan kau melihat tanpa daya. Saat Dalma yang kau lindungi, dihancurkan oleh pasukan pendukungku. Haha, jadi kau merasa bisa mengalahkanku. Hari ini aku sungguh mengalahkanmu. Apa yang terjadi? Bukankah kau terkena racun? Ini, nggak mungkin. Jelas-jelas, aku meracunimu. Ada lebih dari banyak sekali pembunuhan yang ketemu di tanah Run to Eli. Apa aku masih bisa hidup jika membiarkanmu melakukan ini? Serangga rekan yang kau letakkan padaku sudah kenal. Aku nggak pernah mengeksposmu karena menunggu kau mengungkapkan wajah kedamaian palsumu yang sesungguhnya. Orang Dalma yang lesek, sanggup kejam. Jika nggak licik, mana bisa hidup hingga hari ini? Dan mana bisa menangkap kalian semuanya? Aku akui kau Kaisar ke-8, sangat kuat. Apa mungkin? Kau sungguh berpikir, aku nggak bikin persiapan lainnya? Kau nggak menyangkanya? Kau sudah menghitung segalanya. Tapi masih ketinggalan. Gubernur salah. Juga orangku. Ada 3.000 orang terkong di sini. Gak peduli seberapa kuatnya dirimu, kau nggak akan bisa hadapi banyak senjata termal. Nona Yukiko, berhenti omong kosong dengannya. Perintahkan untuk bunuh dia sekarang. Agar mereka nggak banyak pikiran. Nona Yukiko nggak berpikir. Pak Kevin adalah orang kalian, kan? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Apa maksudmu? Aku gubernur di Dalma. Suka dan duka bersama Dalma. Aku mana mungkin memberontak. Dan ikut denganmu? Kau masih terima begitu banyak uang dari Fuso. Anakmu. Bahkan pakai kornea mata orang Fuso. Aku hanya ingin dapat kepercayaan. Memahami rencanamu. Lalu, menangkap semua bibit jelek dari Fuso. Kaisar, kumohon kembalikan anakku. Aku hanya punya satu anak. Kaisar, kumohon kembalikan anakku. Kembalikan padaku. Aku hanya memindahkan anakmu ke tempat lain untuk dapat perawatan lebih baik.
Untuk hasil perawatannya, tergantung dengan performamu nanti. Aku akan katakan apapun. Gak tahu malu. Semuanya maju. Nona Yukiko, cepat pergi. Bayar aku tangani di sini. Aku mana mungkin seperti kalian. Dari Fuso, datang sesudah hari. Dan pergi sesudah hari. Sore. Tuan penguasa. Semua pengkhianat sudah dihabisi dan menunggu nanti. Wanita berbisa sepertinya paling pantas ditaruh di tanah ranah ilahi. Kan kau? Antarkan mereka ke tanah ranah ilahi dan biarkan mereka bertobat di dalam rencana. Oh. Ya, bagus. Kau memang Kaisar ke-8 Dalma. Dapat melawan musuh yang kuat dan taat peraturan negara. Hari ini, kau mencapai prestasi yang gemilang. Aku nyatakan, dalam 3 hari, aku akan mengadakan pernikahan yang megah untuk Kaisar ke-8. Tensu, Dalma. Baiklah. Aku anugerahkan pernikahan ini. Bagus. Terima kasih, Dewa Naga.